Halo pemirsa, apa kabar? Sorotan Dunia kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi, peristiwa, dan isu global dari berbagai mancanegara akan kami sampaikan. Bersama saya Dewi Manik, inilah Sorotan Dunia selengkapnya. Kita awali informasi dari jembatan Huangjiang Canyon di Provinsi Guizhou, Tiongkok yang akan menjadi jembatan tertinggi di dunia telah menyelesaikan uji beban penting menjelang pembukaan resmi akhir September. Uji coba ini menjadi langkah terakhir sebelum jembatan dibuka untuk lalu lintas. Jembatan Huangjiang Canyon di Provinsi Guizhou, Tiongkok, yang akan menjadi jembatan tertinggi di dunia telah menyelesaikan uji beban penting pada Senin 25 Agustus 2025 menjelang pembukaan resmi pada akhir September nanti. Proses uji coba selama 5 hari memastikan kekuatan kekal kuat dan kinerja dinamis jembatan sesuai standar keselamatan menurut tim penguji. Uji beban ini dianggap sebagai tahapan akhir sebelum jembatan dibuka untuk lalu lintas, meliputi pengujian statis dan dinamis. Pengembalian gambar udara menunjukkan insinyur mengumpulkan data saat uji berlangsung dengan truk melintasi jembatan. Tim pengujian mengerahkan 96 truk dengan total muatan lebih dari 3.000 ton untuk mengukur perpindahan dan tekanan pada bentang utama, menara kabel, dan gantungan. Direktur Uji Beban Li Min mengatakan uji ini mensimulasikan kondisi ekstrim dengan beban 3.360 ton untuk mengaktifkan kapasitas maksimal struktur jembatan di bawah kondisi normal. Jembatan gantung 4 lajur ini memiliki panjang 2.890 meter dengan bentang utama 1.420 meter dan menjulang 625 meter di atas Sungai Beipan. Jembatan ini akan mencatat rekor sebagai yang tertinggi di dunia dan memiliki bentang terbesar di wilayah pegunungan setelah selesai dibangun dalam waktu 3,5 tahun. Biaya konstruksi diperkirakan mencapai 280-300 juta dolar Amerika Serikat, mengalahkan waktu pembangunan proyek serupa di barat seperti Millau Viaduct di Perancis dan jembatan Cordeiho di Amerika Utara. Kecepatan pembangunan dicapai melalui teknologi seperti kerekan kabel, pandu satelit, simulasi berbasis AI, dan perakitan modular yang memungkinkan penempatan presisi milimeter untuk 93 segmen baja dengan total berat 22.000 ton. Jembatan ini juga dilengkapi dek observasi kaca kafe langit dan fasilitas olahraga ekstrim seperti buggy jumping dan seaplane. Guizhou saat ini menjadi rumah bagi setengah dari 100 jembatan tertinggi di dunia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, rekaman video menunjukkan kendaraan militer diduga Israel beroperasi di desa Tranjah, Suriah. Insiden ini menyulut kecaman internasional setelah laporan menyebutkan seorang warga sipil tewas dalam serangan tersebut. Rekaman video pada Selasa dini hari menunjukkan kendaraan militer diduga Israel beroperasi di desa Tranjah di pedesaan Quneitra, Suriah. Terlihat juga tembakan suar memenuhi langit disertai suara tembakan dan warga melarikan diri menggunakan sepeda motor. Kantor berita Suriah Sana melaporkan pasukan Israel menggempur desa dan menghancurkan sebuah rumah, mengakibatkan seorang pemuda bernama Rami Ahmad Ghanem tewas. Hingga saat ini berita diturunkan, militer Israel belum memberikan komentar. Namun Menteri Pertahanan Israel Katz menegaskan IDF akan mempertahankan kehadirannya di Gunung Hermon atau Jabal al-Sayed dan wilayah keamanan lainnya demi melindungi daerah Golan dan Galilea dari ancaman. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Pemerintah Transisi Suriah mengecam agresi Israel, termasuk penyerbuan dan penangkapan yang menyasar warga sipil di kota Suwaisa, pedesaan Quneitra. Pihaknya juga mengkritik penempatan pasukan Israel di zona penyangga dataran Golan dan Gunung Hermon. Kemlu, Qatar, dan Arab Saudi juga turut mengecam operasi Israel di Suriah, menyebutnya sebagai ancaman serius bagi keamanan regional dan internasional, serta mendesak tindakan dunia. Sejak jatuhnya pemerintah Bashar al-Assad Desember 2024, Israel secara signifikan meningkatkan kehadiran militer di Suriah Selatan, mengerahkan pasukan ke zona penyangga, dan secara sistematis menghancurkan area militer Suriah melalui serangan udara dan laut dengan alasan mencegah senjata jatuh ke tangan kelompok musuh. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Kita lanjut informasi dari puluhan warga Palestina dilaporkan terluka saat pasukan Israel melakukan penggerebekan di Ramallah. Insiden ini meningkatkan ketegangan di wilayah tepi barat yang sudah berlangsung sejak perang meledak antara Israel dan Hamas. Rekaman video menunjukkan kendaraan militer terparkir di depan gedung Arab Bank dengan tentara berdiri di balkon dan sebagian lain yang memasuki area bisnis tersebut. Video juga menampilkan seorang tentara Israel menembak dan melempar granat dekat sekelompok jurnalis. Sebanyak 58 warga Palestina, termasuk seorang anak, dilaporkan terluka akibat peluru karet dan sesak napas selama penggerebekan di pusat kota Ramallah dan Al-Bireh. Dalam pernyataan resmi pada Selasa, tentara Israel mengkonfirmasi telah melakukan operasi keamanan yang menyasar bisnis penukaran uang yang diduga mentransfer dana untuk anggota Hamas. Pernyataan itu juga menyebutkan pasukan Israel menangkap 5 orang yang diduga terlibat dalam aktivitas teror dan menyita ratusan ribu shekel yang diidentifikasi sebagai dana untuk mendukung terorisme. Keterangan terus berlanjut di tepi barat sejak 7 Oktober 2023. Setelah perang meledak antara Israel dan Hamas, pasca serangan yang menewaskan 1.139 orang, mayoritas warga sipil Israel, dan menyandera lebih dari 200 orang. Sebagai balasan, Israel melakukan operasi militer di seluruh Gaza dengan korban tewas 62.819 warga Palestina dan 158.629 lainnya terluka. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, serangan udara Israel kembali mengguncang ibu kota Yaman Sana'ah dengan menyasar sejumlah infrastruktur milik kelompok Houthi. Sasaran meliputi fasilitas minyak hingga pembangkit listrik yang menyebabkan kerusakan parah, sementara pemerintah Yaman menyatakan kecaman atas aksi tersebut. Serangan udara Israel pada Minggu pagi menyasar sejumlah titik di ibu kota Yaman Sana'ah. Rekaman visual menunjukkan asap pekat membumbung ke langit, disertai dentuman ledakan dan sirene darurat di seantero kota. Menurut kantor berita Yaman Sabah, serangan menyasar pabrik minyak di Jalan Al-Stein, serta pembangkit listrik di Asar dan Haziz. Kementerian Pertahanan Yaman mengklaim sistem pertahanan udara berhasil menjatuhkan sejumlah pesawat tempur Israel. Militer Israel mengkonfirmasi tanggung jawab atas serangan ini dengan menyebut telah menyasar infrastruktur militer milik kelompok Houthi. Sasaran meliputi istana presidensi, pembangkit listrik Asar dan Haziz, serta fasilitas penyimpanan bahan bakar yang disebut digunakan untuk kepentingan militer. Israel menegaskan serangan tersebut adalah balasan atas rentetan serangan kelompok Houthi ke wilayah Israel, termasuk peluncuran roket dan pesawat tanpa awak dalam beberapa hari terakhir. Di sisi lain, pemerintah Yaman mengecam keras serangan tersebut dengan menyebut bahwa pembangkit listrik Haziz yang vital untuk pasokan listrik rumah tangga, rumah sakit anak, dan fasilitas medis mengalami kerusakan parah dan menyebabkan pemadaman listrik meluas. Eskalasi serangan ini terjadi setelah kelompok Houthi melancarkan serangan drone ke Tel Aviv sebagai balasan atas operasi militer Israel yang terus berlanjut di jalur Gaza. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi kita lanjutkan dari Satgas Garuda Merah Putih II yang kembali melaksanakan misi kemanusiaan di jalur Gaza Palestina. 2 pesawat C-130J Super Hercules TNI Angkatan Udara berhasil menerjunkan bantuan logistik hingga total mencapai 81,5 ton. Dua pesawat C-130J Super Hercules masing-masing bernomor registrasi A1339 dan A1344 lepas landas dari Yordania menuju Gaza untuk melaksanakan airdrop bantuan logistik. Komandan Wing 1 Lanut Halim Perdana Kusuma, Kolonel Penerbang Puguh Julianto menyampaikan, misi kemanusiaan ini berlangsung aman dan lancar. Puguh menyebut dengan keberhasilan penerjunan kali ini, total bantuan yang sudah dikirimkan mencapai 81,5 ton atau sekitar 460 bundel. Bantuan tersebut berisi kebutuhan pokok, obat-obatan, hingga perlengkapan darurat yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Gaza yang tengah terjebak konflik. Sebanyak 66 personel TNI terlibat, terdiri dari awak pesawat dan tim pendukung yang bekerja dengan perhitungan matang demi kelancaran operasi. Alhamdulillah tadi kita melaksanakan penerbangan dengan 2 sorti dan kita tadi bisa alhamdulillah bisa mendrop kurang lebih 9,9 ton
Sehingga total dengan sampai hari ini sesuai dengan target kita 80 ton sudah tercapai, bahkan melebihi sekitar 81,7 ton. Kalau sesuai dengan perhitungan dalam satu hari kita bisa mendelivery 10 ton, insya Allah dengan 3 hari yang tersisa ini kita bisa melebihi 100 ton. Jadi logistik yang kita delivery ini seluruhnya memang disiapkan oleh Basnas. Pada intinya mereka sudah menyiapkan, kalau tidak salah itu waktu itu memang ada lebih dari 100 ton. Namun karena kita memiliki target 80 ton, sementara kan kedua kali kemarin sudah disiapkan 80 ton. Ternyata masih ada payung yang lebih yang kita bawa dari Jakarta, sehingga perintah terakhir optimalkan. Ya dengan dioptimalkan itu dengan payung sisa yang ada bisa mencapai kurang lebih 100 ton. Dan mereka mau menambah atau bisa memberikan bantuan yang saat ini ada di gudang untuk digeser kita laksanakan airdrop. Saat yang kita bawa kemarin adalah 600 biji, tetapi ada sisa jumlah payung yang pada saat airdrop yang pertama dulu disimpan di Jordania sejumlah 33, sehingga total semua 633 payung yang kita pakai untuk misi di Jordania ini. Setiap paket bantuan yang diterjunkan membawa harapan baru. Indonesia menunjukkan kepedulian dan solidaritas di tengah krisis kemanusiaan. Misi kemanusiaan ini dipastikan akan terus berlanjut hingga seluruh bantuan yang dipersiapkan benar-benar tiba di tangan rakyat Gaza. Tim Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, ratusan demonstran turun ke jalan di Seoul untuk menuntut pemakzulan Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung. Mereka juga mendesak pembebasan mantan Presiden Yoon Suk Yeol yang saat ini dipenjara. Ratusan demonstran berkumpul di Seoul pada Sabtu untuk menuntut pemakzulan Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung dan pembebasan pendahulunya Yoon Suk Yeol yang saat ini dipenjara. Rekaman menunjukkan para demonstran mengibarkan bendera Korea Selatan dan Amerika Serikat serta menyerukan slogan seperti "Mari hantam komunis" dan "Tuhan selamatkan kami" di lapangan Gwanghwamun. Sebagian demonstran membawa poster dengan tulisan "Rakyat akan menghakimi Lee Jae-myung, sang diktator". Seorang demonstran menyatakan mereka menginginkan negara yang bebas di bawah prinsip demokrasi liberal tanpa takut hilang kebebasan akibat diktatorial komunis. Ia menambahkan kehadiran mereka untuk meminta pembebasan dari diktator dan korupsi Lee Jae-myung. Lee yang berasal dari Partai Demokrat Korea memenangkan pemilihan presiden ke-21 setelah pemakzulan Yoon. Dalam pidato pelantikan, Lee berjanji membangun hubungan dengan China dan membuka kembali dialog dengan Korea Utara, sekaligus mempertahankan aliansi keamanan dengan Amerika Serikat. Demonstran lain menegaskan mereka tidak bisa lagi berdiam diri karena tidak ada hal baik dari pemerintahan saat ini. Pada 12 Agustus, pengadilan memutuskan menahan mantan ibu negara Kim Keon-hee atas dugaan kasus manipulasi saham intervensi pemilu dan tuduhan lainnya. Sementara Kim membantah semua tuduhan. Mantan Presiden Yoon ditahan untuk kedua kalinya pada awal Juli setelah pengadilan mengeluarkan surat perintah penangkapan dengan alasan risiko penghancuran barang bukti. Tim hukum Yoon menyebut penangkapan terlalu berlebihan dan tanpa bukti kuat. Yoon resmi dicopot dari jabatan pada April setelah proses pemakzulan dan membantah semua tuduhan. Skandal ini bermula dari upaya Yoon untuk memberlakukan darurat militer pada 3 Desember dengan mengerahkan pasukan bersenjata ke Majelis Nasional demi menggagalkan kendali sipil. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Menteri Luar Negeri Pakistan Ishaq Dar dan Menteri Luar Negeri China Wang Yi yang menghadiri pertemuan tingkat tinggi di Kabul yang juga dihadiri pejabat Taliban. Ketiga pihak berkomitmen untuk memperkuat kerjasama pemberantasan terorisme serta mendorong kolaborasi di bidang perdagangan transit dan pembangunan regional. Dalam pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri Pakistan, disebutkan forum diplomasi tersebut juga menegaskan kembali kesepakatan untuk memperluas koridor ekonomi Cina-Pakistan ke Afghanistan. Koridor ekonomi ini selama ini menghubungkan wilayah Xinjiang di Cina Barat dengan pelabuhan Gwardar di Laut Arab. Otoritas Pakistan berharap proyek ini akan menarik investasi Cina untuk membantu memulihkan ekonomi yang terpuruk. Perluasan ke arah Afghanistan juga diharapkan dapat meningkatkan perdagangan dengan negara-negara Asia Tengah. Pertemuan di Kabul ini berselang lebih 1 bulan setelah Rusia menjadi negara pertama yang secara resmi mengakui pemerintah Taliban. Meski belum ada negara lain yang memberikan pengakuan resmi, Taliban telah menjalin pembicaraan tingkat tinggi dengan sejumlah negara, termasuk China dan Uni Emirat Arab.
Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari latihan gabungan bersama Super Garuda Shield 2025 yang resmi dibuka oleh Wakil Panglima TNI, Jenderal Tandio Budi Revita di Seskowal, Jakarta. Kapuspen TNI Maijen Kristome Sianturi mengatakan salah satu fokus TNI yaitu kerjasama keamanan cyber guna memperkuat hubungan pertahanan dan diplomasi antar negara. Latihan gabungan bersama Super Garuda Shield 2025 resmi berlangsung di sejumlah tempat yang akan dimulai 25 Agustus hingga 4 September 2025. Latihan ini melibatkan 13 negara, diantaranya Amerika Serikat, Australia, Jepang, Prancis, Republik Korea, Brazil, hingga Kanada. Dalam pernyataannya, Kapuspen TNI Maijen Kristome Sianturi menyebutkan salah satu fokus utama Latgapma adalah penguatan cyber defense sebagai langkah pencegahan terhadap potensi serangan cyber. Melalui kegiatan ini, Kristome menyatakan para prajurit dilatih untuk memadukan keterampilan dan strategi agar siap menghadapi ancaman di era digital. Nah, untuk cyber, kita lebih memfokuskan kepada cyber defense. Bagaimana kita bertahan dari serangan-serangan dari luar yang saat ini memang sedang masif. Kita juga belajar dari bagaimana pertempuran Ukraine dan Rusia dan sebagainya. Nah, dan memang skenario sudah dibuat seperti itu ya. Atau untuk teknis yang tidak bisa kita sebutkan di sini ya. Gitu ya. Silakan. Dengan melihat potensi-potensi ancaman yang ada, latihan ini diharapkan mampu menjadi solusi untuk memperkuat pertahanan negara melalui TNI, terutama apabila negara dalam keadaan darurat. Dari Jakarta, Mutiara Patiasina, Mutia Anggiani, Rafli, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, kawasan bersejarah Bras Basa Bugis disulap menjadi galeri terbuka saat Singapore Night Festival. Beragam instalasi seni cahaya dan proyeksi arsitektur hadirkan pengalaman unik bagi pengunjung. Kawasan bersejarah Bras Basah Bugis berubah menjadi galeri terbuka yang memukau dalam pembukaan Singapore Night Festival pada Jumat malam. Berbagai instalasi seni cahaya dan proyeksi arsitektur menyuguhkan pemandangan yang mempesona. Seorang pengunjung mengaku senang dengan beragam aktivitas yang ada sehingga anak-anak pun terhibur. Pengunjung lain menyebut pengalaman ini sangat berkesan. Karya interaktif seperti Sky Castle yang merupakan gerbang tiupan udara yang merespon gerakan dengan musik dan warna mengajak pengunjung menjadi bagian dari seni itu sendiri. Di Retro District Bugis Street, pengunjung dapat menikmati belanja barang vintage, berfoto dengan suasana nostalgia, atau bersantai di Kampung Chill. Tahun ini festival mengusung tema Island Nights untuk memperingati 60 tahun kemerdekaan Singapura dengan perayaan penuh warna untuk menunjukkan kekayaan budaya dan semangat kreatif. Acara berlangsung dari 22 Agustus hingga 6 September 2025. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sorotan Dunia. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sorotan Dunia. Informasi kita lanjutkan kembali. Pemirsa, warga di kawasan Al-Saftawi, kota Gaza terpaksa mengungsi setelah militer Israel masuk lebih dalam ke kota. Sementara itu, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyetujui rencana tentara untuk menguasai kota Gaza. Warga berusaha menyelamatkan diri dari kawasan Al-Saftawi, Gaza pada Selasa 26 Agustus 2025 saat militer Israel masuk lebih dalam ke kota. Warga Gaza menyatakan mereka tidak tahu harus kemana atau kembali kemana. Mereka mengatakan Israel membom bangunan di sekitar mereka dan pesawat menjatuhkan selebaran yang hanya memberikan waktu 10 menit untuk mengungsi. Rekaman gambar menunjukkan keluarga pengungsi memuat barang bawaan mereka ke kendaraan untuk meninggalkan kota. Sebagian berjalan kaki sementara yang lain duduk di tanah menunggu alat transportasi. Hingga berita ini diturunkan, militer Israel belum memberikan komentar terkait penjatuhan selebaran yang menyerang di kawasan Al-Saftawi.
Sebelumnya, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengumumkan persetujuannya terhadap rencana tentara untuk menguasai kota Gaza. Perang Hamas-Israel di Gaza meletus pada 7 Oktober 2023 saat kelompok itu melancarkan serangan yang belum pernah terjadi terhadap Israel, menewaskan 1.139 orang dan menyandera lebih dari 200 orang menurut pihak Israel. Sementara itu, pihak Palestina mengklaim hingga berita ini diturunkan, operasi militer berskala besar Israel di Gaza telah menyebabkan 62.686 orang tewas. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, militer Israel mengkonfirmasi telah melancarkan 2 serangan beruntun ke rumah sakit Nasser di Gaza Selatan dengan sasaran sebuah kamera pengawas yang diduga milik Hamas. Namun serangan tersebut menyebabkan 20 orang tewas termasuk 5 jurnalis. Dalam laporan resmi, militer Israel menyatakan serangan itu dilakukan karena menduga kamera di area rumah sakit digunakan oleh Hamas untuk mengintai pergerakan pasukan Israel. Namun pihak militer tidak memberikan bukti publik untuk mendukung klaim tersebut. Serangan ganda ini menyasar rumah sakit Nasser, fasilitas kesehatan terbesar di Gaza Selatan. Serangan pertama menimpa seorang kamera Reuters yang sedang melakukan siaran langsung. Menurut saksi mata dan pejabat kesehatan, total korban meninggal mencapai 20 orang termasuk 5 jurnalis. Pihak militer mengklaim 6 orang diantaranya korban adalah militan. Namun identitas sebagian dari mereka telah dikonfirmasi sebagai tenaga medis oleh lembaga tempat mereka bekerja. Seorang pejabat Hamas membantah adanya kamera pengawas yang digunakan di rumah sakit. Menurutnya, jika benar adanya, ada cara lain untuk menetralisir kamera tersebut tanpa menyerang fasilitas kesehatan dengan peluru tank. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari ribuan sepatu dipajang di sebuah alun-alun Utrecht, Belanda sebagai bentuk tribut untuk anak-anak dan jurnalis Palestina yang tewas di Gaza. Aksi ini juga menjadi simbol kecaman terhadap Israel dan tuntutan penghentian penjualan senjata oleh pemerintah Belanda. Ribuan sepatu dipajang di Vredenburgplein, Utrecht, Belanda pada Minggu 24 Agustus 2025. Sekitar 18.000 sepasang sepatu ditata rapi, melambangkan jumlah anak Palestina yang menjadi korban perang di Gaza. Di antara deretan sepatu terlihat mainan, bunga, dan foto-foto jurnalis Gaza yang tewas. Dalam kegiatan ini, para aktivis menyelenggarakan pertunjukan musik dan membaca nama-nama anak yang menjadi korban. Penyelenggara mengungkapkan jumlah 18.000 sepatu hanya sebagian kecil dari jumlah sebenarnya anak-anak yang telah dibunuh di Gaza. Aktivis juga memperingati sekitar 300 jurnalis Palestina yang tewas akibat serangan Israel di Gaza. Menurut mereka, jumlah korban jurnalis sangat mengkhawatirkan, namun tidak mendapatkan respon yang sepadan dari dunia internasional. Mereka menilai jika jurnalis yang tewas berasal dari negara barat, mungkin akan ada kecaman yang jauh lebih besar. Aksi ini juga diiringi kecaman terhadap pemerintah Belanda yang dinilai masih menjual senjata kepada Israel. Para demonstran menyerukan penghentian genosida, mendorong sanksi internasional, boikot, dan langkah konkret untuk menghentikan pertumpahan darah di Gaza. Perang Israel dan Hamas di Gaza sendiri dimulai pada 7 Oktober 2023 setelah Hamas melancarkan serangan ke wilayah selatan Israel. Israel melaporkan sedikitnya 1.139 warganya tewas dan lebih dari 200 orang diculik. Sementara itu, data Kementerian Kesehatan Gaza menyebut lebih dari 62.000 orang tewas dan 157.000 lainnya terluka hingga saat ini. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, rumah sakit di seluruh Gaza menerima bantuan medis baru dari Unit Emirat Arab melalui inisiatif Konvoi Kehidupan dan Harapan 2. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan krisis kekurangan obat yang telah melanda fasilitas kesehatan di wilayah tersebut selama berbulan-bulan. Dalam konferensi pers, Kementerian Kesehatan yang dikelola Gaza mengumumkan kedatangan konvoi dengan pasukan medis vital untuk mengurangi krisis obat yang melanda rumah sakit di Enclave selama berbulan-bulan. Dr. Muhammad Zakut, Direktur Jenderal Rumah Sakit di Kementerian Kesehatan mengatakan pihaknya mengajak seluruh negara untuk mengikuti langkah Uni Emirat Arab dalam mengirimkan bantuan medis termasuk obat-obatan dan peralatan yang selama ini dilarang oleh penjajah.
Ia juga menyampaikan bahwa Uni Emirat Arab berhasil memasukkan bantuan ke Gaza melalui tekanan dan koordinasi dan mengungkapkan rasa terima kasih atas upaya tersebut. Pengiriman bantuan terdiri dari puluhan paket berisi obat-obatan dan pasokan medis yang disimpan di gudang khusus untuk didistribusikan ke rumah sakit dan puskesmas di seluruh enclave. Inisiatif ini merupakan bagian dari upaya kemanusiaan UEA untuk membantu rakyat Palestina di tengah kondisi kemanusiaan yang memburuk di jalur Gaza. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari pemimpin Chechnya Ramzan Kadyrov yang mengumumkan pengiriman bantuan kemanusiaan untuk warga Gaza. Sebanyak 1.400 ton makanan dan 50.000 porsi makanan siap saji telah dikirim sebagai bagian dari misi besar-besaran. Pemimpin Chechnya Ramzan Kadyrov mengumumkan pengiriman bantuan kemanusiaan besar-besaran untuk warga Gaza. Sebanyak 1.400 ton bahan pangan dan 50.000 porsi makanan siap saji dikirimkan ke Gaza. Dalam saluran telegramnya, Kadyrov menyebutkan bantuan ini akan menjangkau sekitar 1 juta orang dalam beberapa hari ke depan. Rinciannya meliputi 250 ton beras, 200 ton tepung, 168 ton gula, 243 ton pasta, dan 500 ton air minum. Misi kemanusiaan ini dikoordinasikan oleh Menteri Kebijakan Nasional, Hubungan Eksternal Pers dan Informasi Chechnya, Ahmed Dudaev, bersama Komandan Resimen Polisi Khusus, Kadyrov Zamit Chalaev. Sementara Adam Kadyrov, yang merupakan asisten kepala Chechnya, bertindak sebagai pengawas misi. Laporan yang didukung PBB menyebut krisis pangan di jalur Gaza sudah masuk kategori fase 5, level tertinggi dalam skala kerawanan pangan. Sekitar 1,5 juta penduduk Gaza terancam kelaparan dan kematian. Program Pangan Dunia memperingatkan lebih dari 300.000 anak berada dalam resiko serius akibat kekurangan pangan. Kementerian Kesehatan Palestina melaporkan sejak 7 Oktober 2023, sedikitnya 281 orang termasuk 114 anak meninggal dunia akibat kelaparan dan gizi buruk. Sementara Israel membantah temuan tersebut, menyebut laporan itu sebagai kebenaran palsu dan menuding organisasi IPC memanipulasi data. Klaim Israel telah dibantah oleh pihak organisasi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Iran menggelar latihan militer laut perdana sejak berakhirnya perang 12 hari dengan Israel. Latihan ini dinamai Sustainable Power 1404 dan diklaim sebagai upaya menunjukkan kekuatan setelah fasilitas pertahanan udara dan nuklir mereka dihantam serangan. Terdapat rekaman yang memperlihatkan kapal perang Iris Sabalan dan Iris Ganave meluncurkan rudal jelajah Nasir dan Qadir ke sasaran di Teluk Oman dan Samudra Hindia. Pertahanan pantai juga turut dilibatkan dalam operasi tembak langsung. Menteri Pertahanan Brigadir Jenderal Aziz Nazirzadeh menegaskan, pasukan Iran telah dilengkapi persenjataan baru dan siap menggunakannya jika diserang Israel lagi. Sengketa dengan Badan Energi Atom Internasional masih memanas. Iran menghentikan sebagian kerjasama pemantauan nuklir, sementara Prancis, Jerman, dan Inggris memberi batas waktu hingga 31 Agustus untuk mencapai solusi. Jika tidak, semua sanksi PBB yang pernah dicabut akan dipulihkan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, ratusan petugas darurat diterjunkan ke lokasi jembatan yang ambruk di Qinghai, Cina, bagian barat laut. Sejumlah korban dilaporkan meninggal dan pencarian terus dilakukan untuk menemukan korban yang masih hilang. Ratusan petugas darurat diterjunkan ke lokasi jembatan yang ambruk di Qinghai di wilayah barat laut Cina pada Jumat 22 Agustus 2025 untuk melakukan operasi penyelamatan. Menurut media resmi Cina, sebanyak 12 orang dipastikan tewas dan 4 orang lainnya masih hilang. Cukup banyak kendaraan darurat diterjunkan ke lokasi, sementara rekaman drone menunjukkan bagian tengah jembatan terputus dan tergantung di atas air. Kamera pengawas juga merekam detik-detik jembatan tersebut roboh. Kecelakaan terjadi pada Jumat sekitar pukul 3 pagi waktu setempat. Bagian lengkungan baja sepanjang 108 meter runtuh. Jembatan tersebut masih dalam tahap konstruksi pada jalur kereta api Sichuan-Qinghai. 6 rumah sakit menyiapkan tim tanggap darurat untuk memberikan bantuan medis kepada korban. Kementerian Manajemen Darurat sedang menyelidiki penyebab robohnya jembatan. Jembatan ini merupakan proyek penting di jalur kereta api Sichuan-Qinghai, dibangun di atas Sungai Kuning dengan desain rangka baja lengkung, di mana bagian utama jembatan semula dijadwalkan rampung pada akhir Agustus. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Kita lanjut, informasi dari sebuah jet tempur milik Angkatan Udara Malaysia mengalami kecelakaan di Pangkalan Udara Kuantan, Pahang. Jet tempur meledak dan terbakar saat lepas landas. Beruntung pilot dan kopilot selamat dan langsung dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sebuah pesawat tempur FA-18D Hornet Angkatan Udara Malaysia terbakar saat lepas landas. Kepala Polisi Pahang, Datuk Seri Yahaya Othman, mengonfirmasi insiden tersebut dan menyatakan kedua awak telah dievakuasi ke Rumah Sakit Tengku Ampuan Afzan untuk menjalani pemeriksaan. Rekaman video yang beredar di media sosial memperlihatkan mesin pesawat terbakar saat lepas landas di landasan pacu Bandara Sultan Haji Ahmad Shah Kuantan. Sebelumnya, seorang saksi mengatakan mendengar suara ledakan sebanyak 2 kali. Dalam keterangan resminya, Tentara Udara Diraja Malaysia menjelaskan insiden terjadi pada pukul 21.05 waktu setempat. Pihak TUDM saat ini sedang mengambil tindakan segera dan menjamin akan memberikan informasi terkini setelah investigasi dilakukan. Angkatan Udara Malaysia juga mengimbau seluruh pihak untuk tidak menyebarkan spekulasi atau informasi yang belum terverifikasi terkait insiden ini. Aura Desmita, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sebuah kebakaran terjadi di kapal perang Amerika Serikat USS New Orleans di perairan dekat Okinawa, Jepang. 2 ABK dilaporkan mengalami luka ringan, sementara api sudah berhasil dipadamkan. Kebakaran tersebut terjadi di kapal transfer amfibi yang panjangnya 684 kaki dan berlangsung hampir 12 jam. ABK mendapat bantuan dari kru USS San Diego serta penjaga pantai dan militer Jepang untuk memadamkan api. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Mereka yang bertugas di kapal akan tetap menemani USS New Orleans di perairan. Kapal ini dapat menampung hingga 800 orang dan decommission pada 2007. Kebakaran ini mengembalikan ingatan terhadap insiden USS Bonhomme Richard di San Diego pada Juli 2020 yang terbakar selama 5 hari. Seorang ABK dituduh memulai kebakaran namun akhirnya dibebaskan. Laporan Angkatan Laut menyimpulkan terdapat kegagalan besar oleh komandan dan kru dan kapal tersebut dibuang karena rusak berat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sorotan Dunia. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sorotan Dunia bersama saya Dewi Manik dan informasi kita lanjutkan kembali. Pemirsa, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, Danantara Indonesia ditunjuk secara resmi untuk mengelola proyek Waste to Energy. CEO Danantara Rosan Ruslani mengunjungi fasilitas Swimming Yangxiang WITI di Wenzhou untuk melihat langsung teknologi bersertifikasi AAA pada Senin 25 Agustus 2025. Dalam rangka kunjungan kerja ke China, CEO Danantara Rosan Ruslani mengunjungi fasilitas Swimming Yangxiang WTE di Wenzhou untuk melihat langsung teknologi bersertifikasi AAA dengan emisi gas buang lebih rendah dari standar EU dan kapasitas 3.200 ton per hari. Membangun ekonomi sirkular Indonesia. Rosan juga melakukan diskusi mendalam mengenai WTI, manufaktur, serta research and development untuk membuka peluang proyek di Indonesia, termasuk pembangunan PLTBU berskala besar pertama di Bali dan produksi nikel PT Jiama New Energy di Wedabai. Kunjungan ini menggambarkan Danantara yang membangun kolaborasi dengan berbagai perusahaan global untuk memperkuat ketahanan energi dan mengembangkan ekosistem ekonomi sirkular, sejalan dengan visi net zero emission demi masa depan yang lebih berkelanjutan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding bertemu dengan Wakil Menteri Kesehatan, Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Jepang, Wanibuchi Yoko. Dan pertemuan tersebut membahas langkah konkret untuk memperkuat kerjasama di bidang ketenagakerjaan khususnya pada sektor care worker.
Dalam pertemuan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding dengan Ministry of Health, Labor and Welfare atau Wakil Menteri Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan Jepang Wani Buchiyoko pada Senin 25 Agustus 2025 membicarakan langkah konkret untuk memperkuat kerjasama bidang ketenaga kerjaan, khususnya pada sektor care worker. Dalam kesempatan itu, Menteri Karding menyampaikan pentingnya memberikan kesempatan bagi kandidat care worker Indonesia untuk mengikuti ujian nasional hingga 3 kali agar mereka memiliki peluang yang lebih adil untuk lolos sesuai standar Jepang. Sementara itu, Wakil Menteri Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan Jepang menegaskan bahwa Jepang ingin memastikan program ini berjalan lancar sehingga komunikasi dan koordinasi antara kedua negara harus terus ditingkatkan. Menteri Karding pun mengusulkan pembentukan tim bersama sebagai wadah untuk melakukan akselerasi, evaluasi, dan penyempurnaan pelaksanaan kerjasama. Usulan tersebut mendapat sambutan positif di mana MHLW juga berharap adanya dukungan Indonesia agar kerjasama ini semakin erat dan proyek berjalan lancar. Dalam rangka memperkuat kerjasama, kita perlu membentuk joint team untuk melakukan akselerasi, evaluasi, dan penyempurnaan terhadap pelaksanaan kerjasama. Lebih lanjut, Menteri Karding menekankan bahwa kunjungan ini diharapkan menjadi momentum untuk mempererat hubungan bilateral, terutama dalam pengembangan SDM bersama Indonesia-Jepang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi kita lanjutkan dari peristiwa berikut ini, pemirsa. Datang dari hujan monsun yang tak kunjung reda melanda negara bagian Gujarat, India, mengakibatkan banjir meluas dan memaksa ratusan orang mengungsi. Tim penanggulangan bencana nasional setempat digerakkan untuk melakukan operasi pencarian dan penyelamatan. Rekaman gambar dari Madhapur menunjukkan petugas penyelamat NDRF berjalan di tengah banjir, menyisiri air setinggi pinggang untuk mencari korban yang hilang. Warga terlihat berkumpul di tepi sungai sementara drone merekam sawah dan rumah yang terendam banjir. Menurut Inspektur NDRF Fir Prakash, hari ini memasuki hari keempat operasi penyelamatan. Pada 21 Juli lalu, sebuah truk yang terjebak banjir berisi 13 orang berhasil diselamatkan. Namun seorang petani dilaporkan tenggelam saat bekerja di ladang. Prakash menjelaskan medan yang sulit menjadi kendala utama operasi. Lumpur dan semak berduri membuat perahu penyelamat sulit bergerak di lokasi yang tergenang air. Daerah Junagadh dan Porbandar tercatat sebagai wilayah terparah terdampak banjir dengan 2 korban jiwa dilaporkan sejak Kamis lalu. Lebih dari 600 warga telah dievakuasi oleh tim NDRF dan SDRF. Sementara itu, Badan Meteorologi India memperingatkan hujan lebat masih akan terjadi selama 2 hari ke depan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Donald Trump menegaskan komitmen penegakan hukum di Washington DC di tengah tuduhan Demokrat bahwa langkah tersebut hanya manuver politik jelang pemilu. Presiden Donald Trump berdiri di antara ratusan petugas penegak hukum, pasukan Garda Nasional, dan agen federal di pusat operasi polisi Taman Amerika Serikat yang merupakan kawasan terberbahaya di Washington DC. Dalam pidatonya, Trump menyampaikan pesan tegas tentang keamanan. Ia memuji sekitar 2.000 pasukan Garda Nasional yang diterjunkan untuk menangani gelombang kejahatan yang disebutnya tak terkendali. Namun Partai Demokrat menilai keputusan itu sebagai manuver politik berbahaya. Gubernur Maryland Wes Moore menyebutnya sebagai langkah yang mempertaruhkan nyawa pasukan sebagai alat propaganda politik. Langkah Trump dinilai dapat menjadi faktor penting pada pemilu mendatang di Virginia dan New Jersey, serta pemilu tengah masa yang lebih besar tahun depan. Okay, hello. It's a healthy, attractive-looking group of people. It's good. Well, I just want to thank everybody very much for being here. I wanted to do this. We've had some incredible results. The results have come out, and it's like a different place. It's like a different city. It's the capital. It's going to be the best in the world. We're going to do what you're doing with law enforcement, and very importantly also, we're going to physically do it. We're going back to Congress for some money, and we're going to redo a lot of the pavement, a lot of the medians, a lot of the graffiti's all coming off. I've never received so many phone calls thanking me for what we've done in Washington, D.C. from people that haven't gone to a restaurant literally in 4 years.
And they said, you know what you've done it's unprecedented. And people are now coming in, they're making reservations to come in, and they want to be in Washington, D.C. One of the things we're going to be redoing is your parks. I'm very good at grass because I have a lot of golf courses all over the place. I know more about grass than any human being, I think, anywhere in the world. And we're going to be regrassing all of your parks, all brand new sprinkler systems, the best that you can buy, just like the Augusta. No, it'll look like Augusta. It'll look like, more importantly, Trump National Golf Club. That's even better. But we're going to have all brand new, beautiful grass. You know, like everything else, grass has a life. Do you know that? Grass has a life. You know, we have a life and grass has a life. And it's going to happen fast. It's going to go up like a miracle. So you do the job on safety and I'll get this place fixed up physically. And we're going to be so proud of it at the end of 6 months. But let's say at the end of a year, this place will be maxed out in terms of beauty. And you people are winners. And I just think it's such an honor to be with you. And we're going to make Washington, D.C. great again. We're making our country great again. The country is very close to being great. When they say it's the hottest country in the world, they mean it. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita lanjut dari laporan adanya penembakan di kampus Villanova University, Pennsylvania yang ternyata hanya sebuah tipuan keji yang memicu kepanikan besar di hari pertama orientasi mahasiswa baru. Panggilan darurat diterima pihak berwenang pada pukul 16.30 waktu setempat, melaporkan adanya penembak bersenjata di gedung hukum. Kampus Villanova bahkan terdengar suara seperti tembakan di latar panggilan berikutnya. Pesan darurat dikirimkan melalui sistem peringatan kampus, memerintahkan mahasiswa untuk berlindung, mengunci pintu, dan tetap di tempat yang aman. Puluhan aparat kepolisian, FBI, dan tim darurat dikerahkan untuk menyisir area kampus. Namun setelah lebih dari setengah jam, tidak ada ancaman nyata yang ditemukan. Well, I came here with my wife to drop my daughter off for college. This is our second day. Yesterday was move-in, and today is actually the first day where everybody get to meet, councils and everything. And we were here, having a good time. And, I get a call from my daughter who was elsewhere on the campus saying that they're on lockdown because there's an active shooter. So it's very upsetting to me. I think whosoever, did this is very irresponsible and should be held accountable. Tidak hanya orang tua, staf kampus juga merasakan ketakutan saat melihat banyak mobil polisi mendatangi area kampus. I was talking to my boss, the dean of the library, in her office, and she has a direct view of the public safety parking lot, and she told me, she said, Ashley, there's a lot of cop cars, there's a lot of public safety cars going by, and I wanted to keep calm, so I said, it's move-in day, don't worry about it, there's nothing going on right now. And as soon as I said that, I turned around to leave because I was done for the day, and all I heard was a cop, a police officer, somebody saying, get out immediately. Meski situasi berakhir aman, sebagian warga kampus khawatir kejadian ini bisa menimbulkan keraguan di masa depan setiap kali ada peringatan darurat. It makes me very angry that somebody would pull a hoax like this. I don't understand what the reasoning would be, why somebody would want to do this. I don't want to think about it being a hoax. I want to be able to know when this happens, it is serious. And I think that would cause a little bit of a doubt in my mind of, is this a hoax again? And I don't want that. Pihak berwenang kini menyelidiki siapa yang membuat ancaman palsu tersebut. Gubernur Pennsylvania menegaskan pelaku akan dimintai pertanggungjawaban penuh. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, sementara itu dari Gubernur California Gavin Newsom menandatangani undang-undang yang menjadwalkan pemilu khusus pada November mendatang. Pemilu ini akan menentukan peta baru Kongres yang diperkirakan menguntungkan Partai Demokrat. California melakukan langkah strategis untuk mengubah peta Kongres dengan tujuan merebut 5 kursi tambahan di DPR Amerika Serikat tahun depan. Newsom menyebut tindakan ini sebagai respon terhadap upaya Republika di Texas yang juga menggambar ulang peta mereka untuk mempertahankan mayoritas. A bill that will put the maps in front of the voters. We will be the first state in U.S. history to, in the most democratic way, submit to the people of our state the ability to determine their own
maps. That simply has not been done. Sementara itu, Republikan di California berjanji untuk melawan rencana ini, baik melalui pengadilan maupun di kotak suara. Peta baru di Texas masih menunggu persetujuan final dari Senat negara bagian dan dari tanda tangan Gubernur Greg Abbott. Langkah ini dinilai sebagai bagian dari strategi Presiden Donald Trump untuk mempertahankan mayoritas Partai Republik di DPR pada pemilu tengah masa 2026. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Presiden Prabowo Subianto yang resmi melantik sebanyak 8 duta besar luar biasa berkuasa penuh bagi negara sahabat dan organisasi dunia di Istana Merdeka Jakarta. Adapun pelantikan ini dilangsungkan setelah para duta besar menjalani uji kelayakan di DPR RI. Sebanyak 8 duta besar luar biasa berkuasa penuh resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta pada Senin pagi. Kedelapan duta besar tersebut antara lain Duta Besar RI untuk Amerika Serikat, Dwi Suryo Indroyono Susilo, Duta Besar RI untuk Meksiko, Republik Salvador, dan Guatemala, Toveri Primanda Sutikno, Dubes RI untuk Brazil, Andika Krisna Yudanto, Duta Besar RI bagi Jerman Abdul Qadir Jalani, Duta Besar RI untuk Uni Emirat Arab Juda Nugraha, dan Duta Besar RI untuk Ekuador Imam Asari. Adapun Presiden Prabowo juga turut melantik 2 duta besar Indonesia bagi perwakilan organisasi dunia, yakni Umar Hadi sebagai perwakilan tetap RI dan Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Amerika Serikat, dan Sidarto Reza Suryodipuro sebagai perwakilan tetap RI untuk organisasi PBB dan WTO di Jenewa, Swiss. Pelantikan ini tertuang ke dalam keputusan Presiden nomor 75P/2025 mengenai pemberhentian dan pengangkatan duta besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia. Diketahui sebelumnya para duta besar ini telah menjalani serangkaian uji kelayakan di DPR RI beberapa waktu lalu. Duta besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia. Sebelum saya mengambil sumpah berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia untuk negara-negara sahabat dan organisasi-organisasi internasional. Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara, apakah saudara-saudara beragama Islam? Islam. Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah menurut agama Islam? Bersedia. Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya untuk diangkat menjadi duta besar luar biasa dan berkuasa penuh. Untuk diangkat sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh. Akan setia kepada. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Tahun 1945. Serta akan menjalankan segala peraturan. Perundang-undangan. Dengan seluruh-seluruhnya. Demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan. Bekerja dengan sebaik-baiknya. Dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan melakukan dengan setia segala perintah dan petunjuk yang diberikan oleh pemerintah pusat. Dan saya akan memenuhi dengan setia segala kewajiban lain-lain yang ditanggungan kepada saya oleh jabatan duta besar luar biasa dan berkuasa penuh. Lebih luas melalui pelantikan, para duta besar mampu meningkatkan hubungan antar negara dengan Indonesia, serta mampu mendorong potensi ekonomi bagi Indonesia. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menpora RI Dito Aryo Tejo memimpin parade lap F1 Powerboat Danau Toba 2025 dengan mengendarai jet ski di Pelabuhan Mulia Raja Napi Tupulu, Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Dan Menpora Dito juga memuji antusiasme tinggi masyarakat terhadap penyelenggaraan kejuaraan dunia perahu super cepat tahun ini. Menurutnya pelaksanaan event semakin tertata dengan baik.
Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Dito Aryo Tejo memimpin parade lap F1 Powerboat Danau Toba 2025 dengan mengendarai jet ski di Pelabuhan Mulia Raja, Napitupulu, Kabupaten Toba, Sumatera Utara pada Sabtu 23 Agustus 2025. Parade ini diikuti oleh para rider sebelum mereka melakukan sprint race 1 dan juga sprint race 2. Menpora Dito bersama pembalap-pembalap dunia itu mengelilingi arena lintasan. Sesekali Menpora Dito unjuk kebolehan dengan menunggangi jet skinya. Menpora Dito juga memuji antusiasme tinggi masyarakat terhadap penyelenggaraan kejuaraan dunia perahu super cepat tahun ini. Menurutnya, pelaksanaan event semakin tertata dengan baik. Ya, hari kedua antusias masyarakat makin tinggi dan pembalap kompetitifnya makin tinggi juga. Jadi pasti besok di final pasti lebih seru lagi. Dan ya, semoga berjalan sukses. Dan untuk penyelenggaraan yang ketiga kali ini, saya apresiasi untuk panitia penyelenggara khususnya IPDC karena makin baik. Lebih lanjut, Menpora Dito juga menilai masyarakat sekarang ini sudah semakin teredukasi dan juga terbiasa untuk menyambut ajang atau kejuaraan kelas internasional di tanah air, khususnya di kawasan Danau Toba. Dalam kunjungannya, Menpora Dito juga mendapat kesempatan untuk melambaikan checkered flag pada sprint race kedua, sekaligus menjadi penanda kemenangan tercepat Sound Torniti. Sementara Jonas Anderson menjadi kampiun pada sprint race 1. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Juliarto menyambut 250 mahasiswa internasional dari 46 negara penerima beasiswa KNB 2025 di kantor Kemendikti Saintek Jakarta. Dan melalui penyelenggaraan program beasiswa ini, Indonesia menegaskan kembali komitmennya untuk mendukung pembangunan sumber daya manusia di negara-negara berkembang. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi mendukung penuh diplomasi dan kerjasama antar negara dalam bidang pendidikan tinggi melalui penyelenggaraan program beasiswa kemitraan negara berkembang atau KNB 2025 di kantor Kemendikti Saintek pada Senin 25 Agustus 2025. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Juliarto secara resmi membuka kegiatan dengan mengapresiasi kehadiran dan dukungan seluruh pihak terkait. Di tahun 2025, sebanyak 250 mahasiswa dari 46 negara di Asia, Afrika, Pasifik, Amerika Selatan, dan Eropa resmi menjadi penerima beasiswa KNB. Jumlah tersebut merupakan hasil seleksi dari total 2.724 pendaftar yang berminat mengikuti program beasiswa ini. Dengan begitu, kehadiran para penerima beasiswa diharapkan dapat memperkaya ekosistem akademik sekaligus memperkuat jejaring internasional pendidikan tinggi Indonesia. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Festival City of Saint Sculpture resmi dibuka di Taman Ulang Tahun ke-300 Saint Petersburg yang menghadirkan pahatan pasir megah yang mengusung tema 80 tahun kemenangan dalam Perang Dunia II. Pengunjung tampak menyusuri pantai Teluk Finlandia mengagumi miniatur pasir Arc de Triomphe yang dulunya didirikan di Leningrad pada 1945. Pameran juga menampilkan patung pasir tokoh bersejarah seperti Komandan Alexander Suvorov, Pangeran Alexander Nevsky, dan ilmuwan Dmitri Mendeleev. Menurut Nikolai Labutin, selaku manajer proyek, sebanyak 900 meter kubik pasir berkualitas tinggi dari tambang di wilayah Leningrad digunakan untuk membangun karya ini. Pengunjung mengapresiasi detail keindahan patung pasir, bahkan sebagian datang dari kota lain untuk menyaksikan langsung. Sebanyak 12 seniman termasuk juara kompetisi internasional dari seluruh Rusia terlibat dalam mengubah instalasi yang menghabiskan waktu 2 minggu. Festival City of Saint Sculptures akan menyambut pengunjung setiap hari hingga 7 September 2025 di Taman Ulang Tahun ke-300 Saint Petersburg. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita di Sorotan Dunia kali ini. Saya Deo Manik mewakili kru yang bertugas pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.